Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Buya Al-Fatih, guru saya Kiai Haji Peri Saptadi Putra SPDI beserta ibu yang berhadir pada malam hari ini. Yang terhormat para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam-imam masjid dan musola yang duduk mendengarkan acara pada malam hari ini, yang sama kita hormati dan kita muliakan. Yang sama kita hormati dan kita muliakan tokoh muda Provinsi Sumatera Utara, Banganda Haji Falaseta Subianto SC. Beliau ini merupakan pengusaha sukses Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu nanti main-main ke kota Medan, ada mall sebelah kiri di Ring Road Pokal Point. Inilah pemiliknya, langsung kita hadirkan datang malam di kemari. Jadi kalau khusus untuk orang-orang Galang, jemaah Ustadz Peri, kalau mau masuk ke dalam mall tersebut, bilang aja nama saya, insya Allah gratis. Tapi kalau ngambil-ngambil barang nanti bayar di kasir ya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:32. Aku ceramahnya Pak nggak lama-lama, karena kursi ini pun sempit kali kurasa. Tapi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kalau ustadz-ustadz pada umumnya berceramah, kita punya istilah masing-masing. Ada yang namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ada yang namanya kulipu, kuliah 10 menit. Ada yang namanya kutipu, kuliah 30 menit. Tapi hari ini saya tidak kutipu, kulibas, tapi malam ini kita kultum, kuliah tunggu makan ya. Jadi fokuskan pendengaran kita. Jangan jadikan hujan yang turun ini sebagai resah hati kita untuk datang kemari. Bapak Ibu berkah datang bisa hadir ke majelis ilmu. Karena Rasul sudah janjikan sama umatnya, barang siapa yang keluar rumah, dilangkahkannya kakinya, niatnya hanya untuk hadir datang menuntut ilmu, maka nanti juga Allah mudahkan langkah kakinya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termaksudlah salah satu di antaranya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah,
Tak terasa perputaran waktu begitu cepat silih berganti ada di hadapan kita. Baru saja rasanya 1443 Hijriah ini kita jalani bersama. Sebentar lagi tahun ini akan pergi jauh meninggalkan kita. Apalagi bulan Zulhijjah ini, mulai nanti sampai seterusnya ada bulan Muharram. Ini salah satu bulan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan dalam pengertian Allah jaga kehormatan dan keagungan bulan ini. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada Allah sebutkan, tapi Imam Ibnu Katsir mengambil kesimpulan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 bulan yang berturut, itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 yang terpisah, itulah Rajab. Artinya, kata Imam At-Tabari, setiap kebaikan yang kita kerjakan Bapak Ibu dalam bulan ini sampai nanti bulan Muharram yang penuh dengan kemuliaan, Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga segala keburukan dan kemaksiatan kita kerjakan dalam bulan ini nanti sampai dengan Muharram juga Allah lipat gandakan dosanya. Oleh karenanya, buat terus hal yang baik dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya sudah sering menyampaikan di mana-mana, Bu. Buat terus hal yang baik dalam hidup ini. Karena Ustadz Piri sering sampaikan di dunia ini hidup gak lama-lama kok, Bu. Nabi Muhammad tengoklah, udah tahu lah kita semuanya, umurnya cuma 63 tahun kan, Bu. Tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti gak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Makanya umur itu bukan perkara panjangnya Pak, tapi perkara berkahnya. Untuk apalah kita hidup sampai 87 tahun Pak, tapi sama cucu tak tanda, pendengaran udah hajab, pemikiran udah pikun. Saya pernah Pak bertamu ke rumah kawan saya di Titik Kuning. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya baru pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi singgah silaturahim main-main ke rumahnya. Gue pikir begitu saya duduk Bu di teras rumahnya, rupanya kawan saya ini tinggal dia dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini Pak umur 87 tahun. Begitu saya duduk di teras rumahnya, dia rupanya ada kakeknya di dalam, keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah, langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar, orang setua ini masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejarlah kakek ini Bu, ku cium tangannya bolak balik sama jidatnya, macam nyium tangan Ustadz yang Darussofa kita yang datang kemari semalam tuh kan. Udah habis ku cium tangan sama keningnya, dijawabnya, kok kenapa? Aku salut lah sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun kek, jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok, katanya. La ilaha illallah. Oh, tengok jam 9 pagi lagi masih. Kek, saya bilang, datang kawan saya ini udah latat, udah pikun, katanya pula. Tengoklah umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam bapak yang pakai jenggot yang sebelah kiri saya ini Bu, saya yakin umur beliau pasti sudah 50 tahun ke atas. Tapi lihat selalu sehat walafiat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umur ini gak ada yang tahu Bu. Belum hilanglah dari memori ingatan saya istri wakil wali kota Medan kami Bu Saula Adrianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi gurunya di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami Bu sama anak Joko Widodo, Kahiyang Ayu. Sehat-sehat kakak nih Bu, nggak nampak sakitnya. Tapi lihat Bu, di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mumpung masih ada harta, mumpung masih ada pangkat dan jabatan, buat terus ke hal yang baik, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah berpisah ruh dari jasad ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi yang nanti bisa dikenang oleh sanak keluarga famili kita. Hanya apa Pak Ustadz? Hanya kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Ustadz Haji Arsad Tolib Lubis, salah satu pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah,
beliau pernah mengatakan, Bapak Ibu, manusia di dunia ini Bu ada 4 macam. Ada yang pertama, manusia ini hidup tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang kedua, ada manusia ini memang mati jasadnya tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang ketiga, ada manusia ini hidup jasadnya malam ini seperti kita tapi mati di hati orang lain. Lalu ada yang keempat, ada manusia ini mati jasadnya tapi mati pula di hati orang lain. Nomor berapakah kita? Saya tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Hanya amal kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Punya harta kita, jangan pernah kita pelit Bu, punya harta. Hidup ini singkat. Saya bukan katakan Bang Ceta ini saya malam bawa, ini bukan orang yang paling baik lah, tapi beliau sangat peduli dengan agama yang kita cintai ini. Saya bilang, Bang, abang wajib datang ke tempat Ustadz Peri. Ada nanti sedikit rezeki agak abang bantu-bantu musola yang baru dibangun tuh. Ini nggak ada dapat persen aku Bang, demi Allah lillahi ta'ala. Tapi mudah-mudahan apa yang abang buat hari ini, malam nih, untuk masyarakat Galang ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah abang. Kita doakan usaha beliau ini lancar Bapak Ibu, dimudahkan segala urusannya, dan kita doakan menjadi anggota DPR RI nanti 2024. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah masuk barang tuh kan? Ustadz, iya. Macam mana Ustadz contohnya biar lebih mudah kami memahami harta yang banyak itu Ustadz? Harta itu banyak Ustadz. Kami terima dari hasil ladang kami, dari hasil karet dan sawit kami. Tapi harta itu kami terima, tapi kami gunakan untuk buat yang baik-baik. Bantu pesantren Ustadz Peri, nyumbang ke anak yatim, nyumbang ke fakir miskin. Macam mana Ustadz contohnya biar lebih mudah masuk ke akal kami? Gini Bu contohnya. Sebelum masuk acara maulid rutin kita di pesantren Abu Al-Fatih ini, beberapa petinggi-petinggi pesantren mengadakan rapat kecil dipimpin oleh Ustadz Peri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira Bapak Ibu masukan nanti untuk acara maulid rutin kita? Kebetulan nanti Ustadznya dari Medan ini. Ada kira-kira Bapak Ibu? Oh ada Ustadz, saya Abid tuh. Kayak mana Ustadz? Ini kan nyambut bulan Muharram. Kayak mana nanti pas malam Rabu itu Ustadz Peri, kalau bisa kita undanglah Ustadz beberapa orang anak yatim. Karena kan menurut kabar Bang Haji Palaceta datang, kalau bisa kita sumbanglah Ustadz, nggak pun banyak, sedikit, yang penting berkah dia. Oh bagus ini, bagus, setuju, catat. Ada lagi kira-kira? Ada Ustadz Peri, saya, apa itu? Kayak mana Ustadz untuk lebih memberkahkan rezeki jemaah kita ini lagi? Kayak mana nanti malam Rabu nih kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah Ustadz sarung sama baju koko. Ustadz nanti yang ngisi ceramah di pesantren Ustadz itu. Contoh ya Bu, aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya yang ceramah? Si Asir dari Medan, kok bisa kita belikan lah dia. Contoh ya Bu, contoh ya. Rupanya setuju semua. Kak Suci yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke Betumbuan. Perwakilan kawan-kawan Ustadz Sajli sama Ustadz Peri sama Pawang Hujan, sama Ustadz Nur Hadi datang ke rumah saya, ketuk pintu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa nih Bang? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Ustadz. Kawan-kawan mana Bang? Alah jangan pura-pura lupa ingatan lah Ustadz. Jemaah Abu Al-Fatih. Apa nih Bang? Semalam ini Ustadz orang tuh mengumpulkan uang, dibelikan lah Ustadz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustadz pakai nanti untuk ceramah tahun baru Islam kemana-mana. Ya Allah Bang, baik-baik kali lah memang mak-mak Galang tuh Bang ya. Saya terus terang terharu nerimanya ini Bang Peri. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki jemaah Majelis Taklim Al-Fatih yang hadir mendengarkan ceramah saya malam Rabu itu, yang kena air hujan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Bu, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya, 17 kali amin pun bandilah Pak. Contoh ini, contoh, bisa. Entah cemana, saya buka lah Bu sarung sama baju koko itu tadi. Bibir ibu nih la ilaha illallah. Mereknya aku tengok Rabbani ya.
Ibu kalau mau belikan sama aku Bu 5XL. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah semana perasaan gue ini, perasaan bukan minta undang, enggak 2 bulan lagi saya diundang lagi ceramah kemari. Contoh nih, misal saya tengok jadwal acara Majelis Taklim Al-Fatih Ustadz Peri. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini Ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakailah sarung sama baju koko yang Ibu belikan tuh tadi. Jujur Ibu jangan nokoh, semana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap di belakang sana yang pakai kacamata. Ika dipakainya lah Kak sarung yang kita beli itu Kak. Tengok Kak baju kokonya Kak. Aku tuh Kak yang musuhkannya sama si Suci Kak. Pas kali kan Kak warnanya sama dia. Kok tahu kok nih? Tahu lah Kak. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi, sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini Kak, bilang sama Ustadz Peri, celananya, pecinya, salnya ditambah ini Kak. Jujur Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu Bu digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk jadi imam sholat, senang Ibu kan? Pingin Ibu nambahnya kan? Itu masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita. Lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu, kata Allah. Ayo, banyak kita merenung Bapak Ibu. Sudahkah nikmat yang begitu banyak hari ini Allah titipkan sama kita, kita gunakan di jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, ataukah malah sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Buat terus hal yang baik dalam kehidupan ini. Tadi saya katakan hidup ini singkat adanya. Kita mau nanti akhir hidup kita tetap dalam keadaan beriman, mati pun nanti bila mati tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustadz? Ini dia. Saya mau ngasih amalan sama ibu-ibu yang suka ngamalkan ceramah ustadz-ustadz di mana-mana. Tapi saya minta tolong kali ya Pak, apa yang ku bilang malam ini jangan sampai dibocorkan ke majelis-majelis lain. Ini khusus kita-kita aja ini Bu ya, janji ya. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bu, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui Ustadz Peri. Kiranya beliau dapat membagikan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang berhadir pada malam hari ini sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita yang hadir duduk mendengarkan tausiah malam ini, yang jasad yang hari ini tubuh kita segar dan gagah dilihat oleh kawan-kawan kita, semua nanti akan dikubur dalam tanah ibu-ibu. Dikubur jasad ini nanti akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya nanti dikatakan dalam kitab Durrah, kitab ini sering kita dengar namanya kitab Durratun Nasihin. Rupanya ada beberapa golongan manusia yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah Bapak Ibu, gak akan pernah bau, gak akan pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa di antaranya Pak Ustadz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat melalui jaringan internet,
walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hatam Bu, seminggu 4 kali Bu, seminggu 4 kali. Awak jangankan hatam Quran lah, kadang baca inna a'toina bisa belok, kadang kita ke wal asri kan. Nah itu dia, inna a'toina gal kausar wasolli li rabbika wanhar, inna a'toina gal kausar wasolli li rabbika wanhar. Nggak siap-siap anaknya sambut lama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan terus sama anak-anak kita supaya dia kuat ilmu agamanya. Hari ini kita lihat sudah ada pesantren berdiri megah di kampung kita ini. Ayo masukkan anak-anak kita kepada pendidikan agama. Kita yakin dan percaya, walaupun mungkin manfaat Quran itu belum kita rasakan saat sekarang ini Bapak Ibu, tapi suatu saat itulah yang nanti akan menolong kita saat kita nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Mungkin ibu-ibu bercakap-cakap dalam hati, ya Bu, Allah Ustaz, kita didik pun anak-anak yang makan-makan pisang nih Ustaz dengan Quran, nanti udah besar mau makan apa orang nih Pak Ustaz? Jangan salah ya Bu, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh, waktu tahun semalam saya maulid di pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di Kecamatan Barusana, saya baru tahu Bu, Islam di Tapteng ini cuma 45% lah banyaknya. Lebih banyak orang-orang non-muslim di Tapteng sana daripada orang-orang Islam di Kabupaten Tapanuli Tengah sana. Tapi yang paling luar biasa Bapak Ibu, walaupun Islam di Tapteng ini cuma 45%, tapi di sana mereka punya satu rumah pondok tahfiz macam Ustadz Peri ini, lebih mewah lah lagi di sini daripada di sana. Bapak pengelola tahfiz Quran ini memiliki santri penghafal Quran. Anak ini sudah hafal Quran Bapak Ibu 21 juz, mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya Bu, di Jakarta saya baru tahu, nanti ceklah di Google kita masing-masing. Kalau nanti Ibu punya rezeki, ada 2 kampus di sana, universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya Bu PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk yang perempuan. Saya berani jamin Pak, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ ya. Nah itu udah pasti tuh Pak ya. Nah kalau QQ itu kerak-keraknya neraka itu. Yang ketawa-ketawa kuat mantan pemain berarti Bu, tandai suaminya masing-masing. Udah masuk Ibu pikir anak Tapteng ini tadi 2 semester di PTIQ. Datang pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta, mau menseleksi anak-anak yang hafal Quran di Indonesia, mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar Bu, anak Tapteng ini tadi meraih peringkat kedua. Dan semalam waktu MTQ di Medan, orang tuanya jumpa dengan saya, ditariknya saya cakap sebentar, Ustadz Yasir bentar dulu, ada apa Pak? Saya bilang, Ustadz, alhamdulillah anak saya udah jadi imam di Abu Dhabi sana, dan hari ini gajinya dia mengirimkan uangnya sama saya sebesar 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya Pak jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya hidup dia di dunia ini. Makanya imam-imam di luar negeri sana tuh rupanya jelas ya Pak. Bukan kayak imam kita di Deli Serdang nih, agak-agak hajab imam-imam kita tuh, kurus-kurus kan. Makanya kita doakanlah mudah-mudahan imam-imam itu selalu sehat walafiat. Saya kadang nggak habis pikir lah Bu, nengok pejabat-pejabat sekarang nih Bu ya. Dulu Kabupaten Deli Serdang ini zaman-zaman Covid nih, waktu pas memperingati hari jadi Kabupaten Deli Serdang, nggak sayang kadang pejabat-pejabat akhir zaman tuh ngundang nanti artis dangdut dari Jakarta untuk nyanyi nanti ke lapangan segitiga Lubuk Pakam. Satu lagu berani kita bayar lagu dangdut Ayu Ting Ting tuh 150 juta, padahal Ayu Ting Ting cuma menunjukkan alamat yang salah. Seorang ustadz
seorang qori, seorang penghafal Quran, nampil 1 jam sampai berbuihlah mulutnya, nunjukkan arah ke surga. Paling kuat dibayar 300 sampai 400. Mudah-mudahan malam ini nggak kayak gitu ya bang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, makanya ayolah dekatkan diri kita, anak dan cucu kita, supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Cuman kadang sayangnya bu ya, mohon maaf saya, orang-orang tua zaman sekarang hari ini lebih banyak mendidik anak-anaknya itu hanya sebatas pengetahuan pendidikan umumnya saja. Tidak dibarengi hari ini anak-anak itu dengan pendidikan spiritual dan agamanya. Makanya banyak hari ini pejabat-pejabat kita di TV-TV itulah bu, kita lihat segala gelar mereka miliki, S1, S2, S3 dia sandang, profesor, doktor dia raih. Tapi hari ini kita lihat bu, dangkal ilmu spiritualnya. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sama kita semua, ayolah Bapak Ibu, dari kecil sudah kita ajarkan anak-anak ini, dia sudah kenal kepada Tuhannya, sudah kita tanamkan ilmu agama spiritual itu untuk dia. Saya punya ilustrasi cerita kecil Bapak Ibu, bagaimana cara kita hari ini mendidik anak itu dari kecil dia sudah kenal kepada Allah, sudah kita tanamkan ilmu agama itu untuk dia. Dan memang cerita ini terkesan sederhana sekali lah, tapi ada hikmah di balik cerita itu. Dikisahkan ada seorang ibu, dia memiliki anak. Anaknya ini kisaran umur 4 sampai 5 tahun lah Pak, menjelang-jelang TK lah. Udah masuk TK anak ini. Apa itu? Anak ini cerdas. Ada PKI di sini nggak ada ya? Dan anak ini cerdas. Dia suka bertanya kepada ibunya. Suatu hari maknya baru pulang dari pajak Galang Kota, dia tanya, Mama, ada apa? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Kacang apa mah? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang mah? Oh ya iyalah nak, karena kacangnya itu nak panjang-panjang. Masuk kota anak Pak, masuk intelektual anak. Hari kedua datang lagi maknya, ditanyanya balik, Mama, ada apa? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Kacang apa mah? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah mah? Oh ya iyalah nak, karena kacangnya itu nak tumbuh dalam tanah. Masuk ke pikiran otaknya Pak. Hari ketiga datang lagi maknya, ditanyanya balik, Mama, ada apa? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Kacang apa mah? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai mah? Buntu otak maknya. Terakhir lama-lama kok tengok lancip kali pun bibir kau. Tadi kau tanya kenapa namanya kacang tanah, udah ku jawab. Kenapa namanya kacang panjang, udah ku jawab. Gak usah kau tanya-tanya itu. Kau makan aja apa yang ku masak. Banyak kali pertanyaan kau, mirip kali kau sama tuh kau, katanya la ilaha illallah. Antuknya pula yang disalahkan. Gak usah kau bilang-bilang sama aku itu. Nanti tanya sama gurumu di TK. Rupanya anak ini cerdas bu, disimpan anak nih. Sampai anak ini duduk di bangku TK, dia tanya sama gurunya, Umi, iya, Umi tahu kacang kedelai Umi? Oh tahu. Umi tahu Mi kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya Umi? Uminya pun bu udah 12 tahun ngajar, baru ini dapat pertanyaan masalah kacang. Oh, kita di sini belum pernah belajar tentang masalah itu ya sayang ya. Nanti nak tanyakan sama guru yang di SD. Lagian pun nak, kita di sini belum pernah keluar kurikulum kacang kedelai, kata uminya. Sampai akhirnya bu, anak ini duduk di bangku SD kelas 3, dapat guru orang Batak, mohon maaf Pak ya, marga bapak ini Sinaga. Ditanyakannya balik masalah kacang kedelai ini tadi. Pak, apa? Bapak tahu kacang kedelai Pak? Ya tahulah, di kampungku banyak itu kacang kedelai, kata gurunya. Pak, Bapak tahu Pak kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Gagap gurunya. Oh, kita di kelas 3 belum pernah belajar tentang masalah itu ya. Yang kita pelajari masih tentang masalah monokotil, dikotil, reptil, dan til lainnya, termaksud kutil, kata gurunya.
nggak usah kau tanya-tanya itu, nanti tanya sama gurumu yang lain. Sampai akhirnya Bu, anak ini duduk di bangku SMP, dia tanya sama gurunya, gurunya pun tak tahu. Masuk dia ke SMA, ditanyanya sama gurunya, gurunya pun tak tahu. Sampai dia ke perguruan tinggi, Bapak Ibu. Sebetulnya bakat anak ini dari kecil mau bangun pondok pesantren di Galang. Cuman dari dulu belum terungkap masalah kacang, jadi dia belok ngambil fakultas pertanian. Sampai suatu hari jadi orang besar lah dia, Pak. Duduk pula menjadi kepala dinas pertanian Kabupaten Deli Serdang, kantornya di komplek bupati sana. Udah jadi orang besar dia, lagi nyantai Sabtu Minggu weekend, nyantai di depan teras rumahnya. Ada seorang pembantu Bu, mohon maaf Bu ya, namanya Bi Iem, mengantarkan minuman kepada dia. Minum Tuan, udah mau pergi Bi Iem, teringat lagi dia masalah kacang kedelai ini. Bi, ya Tuan, ada apa Tuan? Bi, sinilah Bi. Iya Tuan. Bi, ini Bi, ada pertanyaan yang hampir 26 tahun yang belum terjawab di benak saya. Bibi tahu kacang kedelai? Ya tahu lah Tuan. Bibi tahu Bi, teringatnya Bi, kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Ya tahu lah Tuan. Masa gitu aja nggak tahu? Masa Bi? Bibi tahu Bi. Apa Bi? Apa Bi? Nggak sabar dia Bu. Apa kata Bi Iem? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang itu Tuan, namanya kacang kedelai. Iya pula ya kata tuannya ini tadi. Bi Iem tamat SD pun tidak Pak. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini secara intelektual pemikirannya, tapi dia bisa menjawab pertanyaan itu secara spiritual. Jadi hari ini kita mendidik generasi muda bangsa ini Bapak Ibu, tak boleh hanya sebatas kemampuan pengetahuan pendidikan umumnya saja, harus dibarengi dia dengan pendidikan spiritualnya. Kenapa ya Mak namanya kok kacang panjang? Karena kacangnya itu nak panjang-panjang, itu intelektualnya dibarengi dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nak telah menakdirkan kepada kacang itu namanya kacang panjang. Ini hanya sekedar gambaran ilustrasi cerita kecil saja Bapak Ibu. Artinya apa? Ayolah dari kecil sudah kita ajarkan anak-anak ini, dia tahu ilmu agama, sudah tahu dia tentang Tuhan yang menciptakannya. Ingat Bapak Ibu, ketika Luqman pernah berkata kepada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau syirik kepada Allah. Luqman dari kecil sudah diajarkan anaknya itu kenal kepada Allah, sehingga anaknya tumbuh besar, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat terus hal yang baik dalam kehidupan ini. Apa yang dilakukan Ustadz Peri hari ini terus Bapak Ibu dukung, dan harapan kita semuanya beliau ini nanti pesantrennya menjadi pesantren yang berguna dan mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama menjadi orang yang berguna, terkhusus di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang kita cintai ini. Rajut terus hubungan silaturahim ukhuwah Islamiyah di antara kita bersama. Jangan kita saling berpecah belah. Ini bulan yang baik, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi ada saya dengar Pak ya, kadang pengajian Bapak nih sebulan tuh hampir 4 kali di Majelis Taklim Al-Pati. Sholat infak sodakohnya tak pernah tinggal, kurbannya hampir tiap tahun, tapi sudah hampir 2 tahun setengah tak cakapan dengan orang yang di sebelah rumahnya. Saya berani mengatakan demi Allah, tak diterima segala bentuk amal ibadah kita saat kita masih hidup di dunia ini. Bahkan dalam Islam Bu, mohon maaf saya, ketika kita berbohong ingin menyatukan 2 kawan kita mungkin yang sedang tak cakapan di Galang nih, di Kecamatan Galang ini, berbohong kita karena orang nih beda pendapat dulu masalah pembangunan pesantren Al-Fatih, pendapat Wak nih nggak diterima, SKT sampai hampir 2 tahun kita mau nyatukan. Ini berbohong yang dibolehkan dalam Islam ini Bu, boleh ini, buatlah contoh. Ada Kak Upi sama Kak Butet udah lama ini Bu tak cakapan ya. Jumpain Kak Upi, cemana Kak? Ada jumpa sama si Butet. Masa kau sebut-sebut lagi namanya itu. Dengarkan namanya pun dah mau muntah aku. Ya kok kayak gitu kali sih Kak, bibir kakak bercakap. Ya sampai kapan pun gak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali hatiku dibuatnya. Kak Upi, kurasa semalam aku jumpa sama dia Kak Upi, gak kayak gitulah Kak, dia bilang. Apa rupanya dia bilang?
Semalam teringat dia gak mau negur kakak, cuman ditengoknya muka kakak udah kayak jeruk purut. Jadi maksud kau udah kau biar banyak-banyak pun kita ibadah di galang nikah, sholat kita tak tinggal, sodakoh kita rajin, pengajian kita hampir sebulan 4 kali sama Ustadz Peri. Tapi kalau kita tak cakapan, tak diterima amal ibadah kita. Jadi maksud kau udah kau ubi, siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Tengok besok lah. Ya besok jumpain si Butet. Gimana Ted? Ada jumpa sama si Upi. Si Upi monyet konyol tuh. Kok kayak gitu kali si Ted bercakap bibir gue tuh. Ya sampai kapanpun gak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ted, kurasa semalam aku jumpa sama dia. Ted gak kayak gitulah Ted, dia bilang. Apa rupanya dia bilang? Semalam teringat dia Ted masa-masa kalian dulu berdua sama. Kalian kan kadang dulu asalkan pulang dari pengajian tempat Ustadz Piri berdua boncengan sama. Beli martabak pun kalian dekat Masjid Syuhada tuh berdua sama. Ku tengok kadang kau yang bayar, kadang dia pula yang bayar, kadang kalian dua-dua nembak. Tuh saking kan kompaknya kalian. Jadi maksud kau dalatin siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Besok dua-duanya jumpa berebut saling minta maaf karena bohong kita ini. Bukan hanya bohong ini dibenarkan dalam Islam, tapi berbohong kita ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina ahwaikum. Orang mukmin itu bersaudara, damaikan perselisihan di antara kedua saudaramu. Jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita, terutama sebentar lagi masuknya tahun politik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan terlalu murah suara umat Islam ini untuk dibeli, untuk memilih orang yang bukan satu akidah dengan kita. Saya yakin dan percaya Bang Ijek kemarin sudah datang ke pesantren yang kita cintai ini. Pikirkan itu Bapak Ibu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang Palaseta hari ini juga sudah datang bersama kita. Saya bukan mau kampanye hari ini untuk dipilih beliau, tidak. Tapi kita harus berpikir ke depan agar umat Islam ini semakin kuat untuk kedepannya. Karena kita lihat banyak hari ini orang-orang di luar sana sedang mencoba bagaimana kebersamaan persatuan umat Islam saat sekarang ini. Lihatlah, Habib Rizik sudah keluar, tapi tengoklah masih dibatasi gaya bercakapnya, masih harus bebas, masih namanya wajib lapor 1 kali 24 jam ke Mabes Polri itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya jaga terus silaturahim kita, jaga kekompakan kita. Nabi Muhammad sudah katakan umat Islam ini harus mencontoh seekor binatang. Binatang Ustaz, iya. Binatang apa Pak Ustaz? Lebah. Tengok Bu, dari 114 surah dalam Al-Quran Allah letakkan dan muliakan satu surat lebah di dalamnya. Itulah Quran surah An-Nahl. Apa rupanya Pak Ustaz kemuliaan lebah ini? Kata Nabi Muhammad, masalul mu'min kamassalin nahal. Perumpamaan orang-orang mukmin itu harus kayak lebah ya, kata Rasulullah. Apa yang harus kita contoh dari lebah itu Pak Ustaz? Yang pertama, lebah adalah seekor binatang yang suka akan kebersamaan, tak suka akan pertengkaran. Tengoklah Pak, kalau kita lihat sarang lebah hinggap di satu pohon, kita ganggu sarangnya, lari kita kemana? Dikejarnya itu. Berondok awak ke dekat parit pesantren, ditunggunya itu. Kapan kau keluar? Ajak kau buat, kata lebah itu pula. Kita orang Islam ini pun harus seperti itu juga Bapak Ibu. Kita tak pernah mengganggu orang di luar sana. Orang di luar sana jangan coba-coba pernah mengganggu kita. Orang itu katakan jual, kita pasti katakan beli. Umat Islam itu cinta akan kedamaian, tak suka akan pertengkaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi yang harus kita contoh dari lebah itu Pak Ustaz? Setelah dia berkumpul, banyak pula mengeluarkan manfaat khasiat untuk orang lain. Apa itu Ustaz? Madu. Tengok Bu, semalam saya baca buku judulnya 100 Terapi Pengobatan Madu. Penerbitnya dari Yogyakarta, tebal bukunya 327 halaman. Nama pengarangnya Profesor Dr. Haji Yusuf Sanusi. Rupanya Allahu Akbar Subhanallah, madu ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit manusia. Bisa menyembuhkan panas dalam, bisa menyembuhkan jerawat. Bahkan luar biasa madu ini saya baca di halaman terakhir, bisa mengurangi orang yang malam ini berat badannya berlebih. Aku gak kuamalkan, makanya aku gak kurus-kurus ya Bu. Terutama sama ibu-ibu yang kegemukan. Bisa Ustaz? Bisa. Macam mana caranya Ustaz? Asalkan ibu rela di madu, kuruslah ibu itu. Gila Ustaz, ini kata ibu itu pula.
Ayo kita orang Islam ini pun harus seperti itu juga ya Pak. Dimanapun kita diletakkan harus punya manfaat kita untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik untuk orang lain. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, apa hal yang baik kita kerjakan dalam tahun 1443 Hijriah ini semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya Allah sampaikan kita nanti pada tahun 1444 Hijriah. Harapan kita tahun 1444 Hijriah harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa mungkin dengan ceramah itu, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi ya. Kalaupun Bapak Ibu kurang dirasa mungkin dengan ceramah saya, insya Allah lain waktu lain kesempatan kapanpun lagi nanti diundang, khusus untuk abang saya ini Ustadz Piri Saptadi Putra, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya. Ya cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Amplop nih kata nenek itu pula. Aku tak seburuk yang nenek kira lah. Saya alhamdulillah Bu, walaupun Ibu nggak nanya, umur saya baru 32 tahun Bapak Ibu. Oh baru kata Ibu tuh pula. Baru, besar kali badannya katanya. Saya alhamdulillah Bu, asli didikan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu masih ingat Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala 2004 di Padang Bulan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Dari tahun 2002 ketika saya masih kelas 1 Sanawiyah di XPGA Proyek Unipa Medan, dari sekian banyak ribu muridnya yang paling banyak, saya lah ditariknya untuk maju ke depan. Sir, ada apa Ustaz? Maju dulu ke depan. Di antara muridku yang paling banyak, nak, kaulah yang nanti akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah doa beliau malam ini terkabul, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik dan badannya. Beliau selalu bilang sama saya, kemana-mana nanti kau ceramah nak, masuk kota keluar kota, masuk galang keluar galang, ada pejabat ataupun gak ada pejabat, jangan pernah kau sekali-sekali ceramah tuh minta dibayar ya nak, berdosa besar itu kata Ustadz Alim. Saya ulangi Pak, saya nggak pernah diajari ayah saya, diajari guru-guru saya, ceramah tuh minta dibayar, berdosa besar itu Bu. Tapi yang paling berdosa besar, Ustadz Peri sama jamaah-jamaahnya manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Terus kita beribadah kepada Allah, hidupkan pengajian yang setelah digagas oleh Ustadz Peri dan kawan-kawan di tempat ini. Harapan kita semuanya galang ini menjadi galang kecamatan di Dili Serdang yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.